Oke, sahabat Saung Kreatif semua, sore ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan narasumber kita yang masih milenial, berbicara tentang literasi digital. Menurut kita perkenalkan dulu, namanya Reja ya. Iya, ya. Oke, Reja. Ya, semua orang juga udah kenal kayaknya ya. Oh, udah kenal katanya. Ya, soalnya follower saya 20. Mungkin terkenal di lingkungan rumahnya. Menurut Reja, literasi digital itu kayak gimana sih? Yang tahu Reja aja. Literasi digital. Menurut saya ya kayaknya kita harus mulai dulu dari literasinya dulu ya. Yeah. Secara apa ya? Kalau berbicara literasi kan, aduh ini agak tegang gini, gimana? Nah, ini aja ya. Ya, nggak apa-apa. Kita santuikan aja. Kalau berbicara literasi kan itu ada di setiap aspek kehidupan. Nyebutnya apa nih? Akang gitu? Akang boleh. Ya udah. Ya kalau berbicara soal literasi kan itu ada di berbagai aspek kehidupan. Menurut saya salah satunya itu yang ada di literasi digital itu loh. Apalagi sekarang ini zaman udah maju gitu loh ya. Kalau bicara soal zaman udah maju, terus bicara HP segala rupa kan itu kayaknya udah klise banget gitu loh. Kita kan sasarannya ini tuh anak-anak muda gitu loh. Ya. Kalau dimulai dari oke, zaman sekarang sudah maju ya, semua orang juga udah tahu gitu. Ya mungkin begitu. tapi yang mau saya tekankan di sini itu ya literasi digital itu, aduh, nah kerobokan gitu. Ya. Yang saya mau tekankan di sini bahwa literasi digital itu bukan cuma buat di hafal maknanya doang, cuma buat di apa ya namanya, di ya secara literalnya doang, enggak gitu loh. Harus diterapkan di kehidupan masing-masing orang gitu. Ya, lebih ke penerapannya, pemanfaatannya dari setiap yang didapatkan melalui literasi-literasi itu, begitu ya. Terus selanjutnya yang bisa dimanfaatkan dari literasi digital melalui pemanfaatan seperti apa sih yang sudah dilakukan? Iya, banyak. Kalau ya bicara lagi tentang tadi ya yang mungkin udah agak usang itu kita bisa lihat semacam e-commerce, kemudian belanja-belanja online yang setiap hari, bahkan ibu-ibu, nenek-nenek di kampung itu udah tahu kan e-commerce, Shopee, ya, gak apa-apa nyebut merek. Mungkin ya kalau pihak Shopee mau ada slot iklan di sini, slot iklan boleh. Gitu kan. Ya pemanfaatnya banyak gitu. Jadi tapi kan kalau bicara begitu manfaat pasti ada mudaratnya kan. Iya. Nah, yang kita mau tekankan di sini, yang kita mau sering edukasi ya, gitu ya, bahwa ini itu bisa menjadi senjata untuk melumpuhkan, tapi juga bisa menjadi apa namanya, hal yang berguna begitu. Seperti itu mungkin. Kalau pemanfaatannya kita sudah tahu lah semua gitu. Dari chatting gitu. Ya ini tuh gimana ya? Teknologi yang memang benar-benar mendistrupsi gitu loh. Benar-benar mengubah apa yang sudah ada. Mengubah peradaban. Nah begitu. Mengubah peradaban. Tentunya harusnya para kaula muda atau kaum milenial di zaman sekarang harus lebih pandai-pandai lagi memilah dan memilih dan memanfaatkan teknologi itu. Apalagi di dunia literasi sekarang, di era 5.0 ya. 5.0 ya. Ya, ketika komunikasi manusia itu lebih ke alat, lebih banyak persentasenya begitu ya. Mungkin ada tip bukan tip dalam pemanfaatan teknologi ini. Terutama sekarang kan banyak sekali informasi dan komunikasi yang
ujung-ujungnya ada hoak ya. Kadang-kadang ada hoak. Terlepas daripada kepentingan daripada hoak itu sendiri. Kaum milenial menyikapi tentang hoax atau berita-berita yang belum tentu itu seperti apa gitu? Sebelumnya disclaimer dulu ya, di sini saya bukan orang penting, bukan orang juga yang punya apa ya, sepertinya bukan orang yang punya kapasitas, tapi saya juga mau menyampaikan bahwa di sini saya sebagai pengguna saja gitu loh. Saya juga mengalami gitu perubahan dari zaman analog ke digital gitu. Karena saya lahir itu pas apa namanya itu tahun milenial kan dulu gitu. Tahun 2000 itu perubahan dari kaset ke CD dari CD ke digital gitu loh, dari yang mana analog ke digital gitu. Saya mengalaminya, jadi saya tahu betul seluk-beluknya gitu loh ya. Terus tadi akan juga bicara soal hoax gitu. Memang hoax zaman sekarang itu mengerikan sekali ya. Kalau kita lihat ada yang namanya, dulu kan hoax itu cuma bisa pesan berantai gitu loh di sini. Misalkan ada SMS, ini ada akan ada bom di mana gitu loh ya. Terus maju lagi ke hoax yang bentuknya gambar gitu loh, Photoshop gitu, editan kan. Itu sekitar tahun 2005, 2007, 2010 kan. Ya. Terus maju lagi makin sini ada yang lebih mengerikan, itu namanya deepfake. Deepfake itu teknologi di mana video seseorang, misalkan Presiden Rusia Vladimir Putin gitu ya, Uncle Vladimir Putin. Itu mamang saya. Uncle Vladimir Putin bisa mengatakan bahwa bakso itu enak gitu tanpa dia mengatakan hal tersebut dengan namanya teknologi deepfake. Dulu itu harus melalui proses editing yang rumit. Tapi sekarang sangat mudah. Bahkan live streaming, ya kan? Pada saat live streaming ini muka saya ini bisa langsung berubah jadi muka orang lain. Hasilnya itu ya. Langsung penonton itu langsung melihat muka yang lain. Melihat misalkan muka saya jadi Reza Hardian gitu. Bisa itu ada loh, ada ininya, ada teknologi sekarang. Deepfake itu makin beragam. Begitu canggihnya. Makin ya, makanya ya literasi digital itu harus kita nggak bisa ditunda lagi gitu loh. Harus diedukasikan. Ini sudah urgent gitu. Harus memang sudah diedukasikan. Ini suatu yang kita lihatlah pengaruhnya itu terhadap politik, sosial media itu kan. Gak apa-apa ya kita angkat sedikit tentang sedikit saja tentang isu yang pernah ada demo dulu itu. Itu kan menyebarnya lewat grup Facebook. Ya. Grup Facebook akan ada demo di sini tanggal segini. Itu acara namanya di Facebook. Ribuan orang datang. Itu cuma lewat tulisan. Gimana kalau ada satu tokoh yang mukanya ini kan di fake itu asal ada foto dari depan, samping itu udah bisa jadi. Kita akan seperti melihat video sedang mengajak langsung pun bisa. Begitu. Bagaimana jika ada orang yang berpengaruh gitu di deepfake videonya atau bahkan di live streaming kan di deepfake begitu, terus sampai ke orang-orang yang memang belum melek literasi digital, itu sangat berbahaya loh. Bisa cepat sekali terpengaruh. Tanpa penyaringan sama sekali begitu. Karena setiap orang sekarang ya sudah begini, nggak ada saling menyaring lagi. Kalau orang itu nggak mempunyai wawasan yang cukup bahwa ini tuh deepfake, gimana sih cara membedakannya gitu loh. Kan sekarang itu kesalahannya di gambar deepfake itu udah makin nggak kelihatan gitu loh. makin sempurna gitu loh. Makin kesini teknologi memang makin menakutkan. Itu nggak bisa kalau dipakai untuk hal yang kurang baik, makin menakutkan. Padahal teknologi itu sendiri kan membantu untuk mempermudah setiap orang mengikuti atau kemajuan zaman ya. Cuman terkadang disalahgunakan seperti itu. Terkadang ada yang menyalahgunakan. Tentunya mungkin generasi ke depan harus lebih berhati-hati menyikapi setiap
kegiatan atau hasil karya digital itu sendiri mungkin ya. Iya, betul. Nah, begitu teman-teman, sedikit saja bahasan kita tentang digital literasi dari Song Kreatif ya. Dari Song Kreatif, dan ini salah satu personalnya, bagian daripada pegiat di Song Kreatif Sumedang, pegiat tentang literasi di masyarakat, khususnya di masyarakat desa. Dan mungkin ke depan kita akan terus mengguar melalui podcast obrolan ringan yang dulu pernah dilakukan juga melalui satu kegiatan yang namanya Ngolecer ya. Ngobrol ala lembur cerdas, dan itu akan terus dihidupkan kembali. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa diterima lah gitu. Amin. Oh iya, para pemuda kaum penerus, dan kita juga para orang tua akan terus mendukung bagaimana para kaum milenial bisa menyambut peradaban yang begitu canggihnya ini seperti ini gitu. Dan tetap harus cerdas, harus cerdas dalam menyikapi, jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa ada filter atau penyaring ya dalam menerima setiap informasi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sore santai ini, dan kita akan melanjutkan kopinya saja bersama makanan ringan dan menikmati sore dengan sedikit lantunan lagu-lagu yang bisa membawa suasana semangat atau suasana santai di sore hari ini. Oke, terima kasih. Selamat sore. Bye. Bye.